Gali, kembali lagi bersama saya dalam program yang selalu memberikan informasi dan pengetahuan tentang kesehatan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan keterampilan dalam Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, terkadang kita suka bertanya kepada seorang ibu apa pentingnya menyusui. Dan banyak yang berkata kalau menyusui itu adalah tradisi. Padahal pemberian ASI sangatlah mempunyai manfaat yang sangat penting. Episode kali ini kita akan membahas tentang pemberian ASI dan makanan tambahan. Jangan kemana-mana ya. Sahabat Gali, catatan perjalanan saya kali ini mungkin agak berbeda dengan episode sebelumnya. Hasil penelusuran saya akan menyajikan bagaimana pentingnya memahami cara merawat bayi kita. Anak atau bayi kita adalah anugerah sekaligus amanah dari Tuhan yang harus kita jaga. Mengurus bayi bukan cuma rutinitas, tapi ada hal lain yang lebih penting, yaitu merawat dan menjaganya dengan rasa sayang. Coba sahabat Gali perhatikan, hewan pun sangat sayang pada anaknya. Sebagai manusia, tentu kita harus lebih baik dalam merawat anak, karena setiap makhluk hidup akan sangat sayang dan peduli pada anaknya. Saat ini, dengan berbagai alasan tertentu dan pemahaman yang kurang, bagi sebagian orang, merawat anak dianggap sebagai rutinitas saja. Padahal, anak sangat membutuhkan perhatian dan kesehatan yang lebih baik, agar ia dapat tumbuh dengan baik. Dalam kondisi apapun, anak sebagai amanah tidak patut kita bebankan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya. Karena setiap anak yang baru lahir sekalipun mendapat hak untuk mendapat perlakuan dan perhatian yang layak. Sahabat Gali, hal penting yang harus diperhatikan dalam merawat anak atau bayi kita adalah selalu menjaga kebersihan serta curahan kasih sayang yang tulus. Kebersihan merupakan faktor penting yang perlu kita perhatikan, karena setiap anak kondisinya sangat lemah dan rentan terkena berbagai penyakit. Karena itu sahabat Gali, sangat penting bagi kita untuk memahami cara yang baik menjaga kesehatan anak agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Sahabat Gali, ternyata pemberian ASI sangat penting. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan pada anak yang diberikan ASI. Jadi, jangan melewatkan hal penting dan menarik berikutnya ya. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, Tuhan menganugerahi air susu pada setiap mamalia sebagai makanan bagi bayi yang baru dilahirkannya. Air susu ini dikenal bersifat spesies spesifik, artinya masing-masing jenis air susu hanya cocok untuk makhluknya masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan, laju pertumbuhan,
dan kebiasaannya menyusu. Karenanya, air susu ibu hanya cocok untuk bayi manusia. Sahabat Gali, ASI mengandung semua zat gizi untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Juga mengandung zat antibodi yang dapat melindungi bayi dari serangan berbagai penyakit. Serta sekaligus mengandung enzim yang membantu dicernanya ASI secara sempurna oleh tubuh bayi. Selain itu, ASI terjamin kebersihannya dan kandungannya tidak dapat ditiru oleh susu lain. Bahkan oleh formulasi hebat sekalipun. Lebih menariknya lagi, komposisi ASI bersifat unik antara ibu yang satu dengan yang lain. Karena usia bayi serta karena karakteristik isapan yang juga unik antara bayi yang satu dengan bayi yang lainnya. Gimana Bu? Lihat dulu. Aduh, udah ditetein belum Bu? Udah, tadi. Ini baru lahir ya Bu bayinya? Iya, baru semalam. Oh, baru semalam ya? Nah, kalau untuk perawatan bayinya, masalah ASI-nya gimana Bu? ASI itu paling bagus buat bayi karena untuk menjaga kesehatannya. Jadi untuk antibodi bayi itu sendiri. Jadi jangan sampai terjadinya infeksi atau pencernaannya. Sahabat Gali, pemberian ASI sebaiknya dilakukan 1 jam setelah bayi dilahirkan. Karena ASI yang pertama kali keluar ini mengandung banyak protein serta zat antibodi untuk menghindari serangan berbagai macam penyakit. ASI pertama kali ini dikenal dengan istilah kolostrum. Pada bayi yang baru lahir, kesempatan menyusu merupakan belajar cara menyusu pada ibunya. Karena itu, bayi yang harus diberi kesempatan aktif untuk melakukannya sendiri dan pada akhirnya bisa menghisap tanpa bantuan. Proses ini biasanya berlangsung selama 30 menit hingga 1 jam. Sahabat Gali, pemberian ASI pada bayi yang baru lahir sebaiknya dilanjutkan secara eksklusif selama 6 bulan. Yang artinya, bayi hanya diberi ASI hingga usia 6 bulan tanpa asupan makanan ataupun minuman dan zat lainnya. Pemberian ASI sebaiknya dilakukan sesering mungkin saat bayi membutuhkannya. Pemberian ASI sebagai makanan utama dan satu-satunya selama 6 bulan ternyata memberikan kekebalan tubuh yang lebih kuat dibandingkan bayi yang mendapat asupan makanan lain. Udah umur berapa ini Bu? 6 bulan. Timbangan kemarin berapa? Sekarang naik? Berapa? Bagus ya, aktif ya. Coba lihat tangannya. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Saya dari Gali, saya ingin bertanya-tanya sebentar nih Pak. Ya, ini ada kegiatan apa ya Pak ya? Ini kegiatan posyandu. Oh, posyandu ya. Kebetulan pada hari ini juga. Sahabat Gali, selain pemberian ASI untuk menjaga kekebalan tubuh dan melindungi bayi kita dari penyakit, sebaiknya kita berikan imunisasi atau pemberian vaksin untuk mencegah penyakit. Imunisasi harus diberikan secara bertahap sesuai dengan program yang diwajibkan oleh pemerintah. Di antaranya, imunisasi BCG atau Bacillus calmette-guerin untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TB. Imunisasi polio untuk mencegah penyakit polio. Imunisasi DPT atau difteria, pertusis, tetanus untuk mencegah tetanus. Hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis. Dan imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak.
Sahabat Gali, ternyata pemberian ASI itu sangat bermanfaat ya. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Sahabat Gali, penelitian menemukan bahwa bayi baru lahir yang sudah dimandikan akan malas menghisap puting ibunya untuk pertama kali, apalagi bayi yang sudah sempat dipisahkan dari ibunya lebih dari 1 jam. Padahal, keberhasilan menyusu sedini mungkin menentukan keberhasilan menyusu pada tahap selanjutnya. Nah, sahabat Gali, untuk mengantisipasinya, sebaiknya bayi yang baru lahir langsung diberikan ASI oleh ibunya. Sahabat Gali, saya yakin sahabat Gali pasti penasaran dengan informasi selanjutnya, bukan? Tetap saja di Gali, karena berikut ini kita akan membahas mengenai makanan tambahan. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, setelah berusia 6 bulan, selain ASI, bayi harus mendapatkan makanan dan minuman lain pendamping ASI. Karena pada usia ini, ASI saja tidak bisa mencukupi kebutuhan bayi. Sahabat Gali, bayi yang saya sedang gendong ini sudah bisa diberi makanan tambahan. Mau tahu apa saja makanan tambahannya? Mari kita simak yang berikut ini. Makanan tambahan pada bayi harus kita berikan secara bertahap, baik jumlah maupun bentuknya. Untuk usia bayi 6 hingga 8 bulan, selain ASI, makanan tambahan lain yang harus diberikan dalam kondisi cair atau lumat. Seperti bubur yang disaring. Pemberian makanan pada usia ini sebanyak 2-3 kali dalam sehari. Sementara pada bayi usia 8 hingga 11 bulan, makanan bayi diberikan dalam bentuk semi padat seperti yang lembut dan diberikan sebanyak 3 hingga 4 kali dalam sehari. Sedangkan untuk bayi usia 12 hingga 24 bulan, makanan utamanya berupa makanan padat yang diberikan sebanyak 3 hingga 4 kali dalam sehari. Makanan utama yang diberikan pada bayi harus cukup secara kandungan karbohidrat, gizi, dan protein. Seperti sayuran, daging, dan nasi. Selain itu, bayi juga perlu makanan cemilan sebagai pelengkap makanan utama, seperti biskuit dan pisang, atau jus buah tanpa gula.
Sahabat Gali, pada pemberian makanan, hindari makanan yang bisa menimbulkan alergi pada bayi kita. Seperti telur sebaiknya diberikan pada bayi yang telah berusia di atas 1 tahun. Pada usia bayi di bawah 24 bulan, meskipun telah diberi makanan, namun ASI sebaiknya tetap diberikan sesering mungkin. Sahabat Gali, penggunaan alat makan untuk makan bayi kita hendaknya dalam kondisi yang sangat bersih dan steril. Sebelum dan sesudah digunakan, alat makan harus kita cuci menggunakan air yang bersih. Kemudian kita rebus untuk mencegah kuman-kuman yang menempel. Bayi buah hati kita, selain kita rawat dengan baik, perlu kita pastikan perkembangannya agar tetap terjaga normal. Kontrollah pertumbuhan bayi kita secara rutin pada posyandu terdekat agar kita bisa memastikan berat dan perkembangan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, sahabat Gali, hanya sedikit yang bisa kita simak dari sekian banyak hal yang dibutuhkan bayi kita. Satu hal yang pasti, jika kita menyayangi dengan sungguh-sungguh, niscaya bayi kita akan tumbuh menjadi orang yang lebih besar memiliki rasa sayang. Sahabat Gali, sepertinya informasi tentang pentingnya dan manfaat makanan tambahan sudah kita dapatkan ya. Namun tidak ada salahnya jika kita menggali kembali apa yang sudah kita dapatkan di segmen tadi. Mari kita simak. Sahabat Gali, berdasarkan penelitian ilmiah menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan otak pada bayi yang diberi ASI lebih baik daripada bayi lain yang diberi susu formula. IQ atau tingkat kecerdasan bayi yang diberi ASI lebih tinggi 5 angka daripada bayi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditetapkan bahwa ASI yang diberikan hingga 6 bulan bermanfaat bagi kecerdasan bayi. Dan anak yang disusui kurang dari 8 minggu tidak memberikan manfaat pada IQ. Ya Bu, kalau begitu saya mohon pamit ya Bu. Terima kasih atas semua informasi yang Ibu berikan. Ya, mudah-mudahan informasi ini berguna bagi sahabat Gali yang ada di rumah. Ya, dan kalau gitu saya permisi ya Bu ya. Baiklah sahabat Gali, demikianlah sajian dari kami. Apakah sahabat Gali sudah mengerti tentang pentingnya pemberian ASI, serta waktu yang tepat untuk pemberian makanan tambahan pada bayi, juga imunisasi? Mari kita sama-sama gerakan pentingnya pemberian ASI pada anak dan ciptakan generasi bangsa yang sehat. Sahabat Gali, untuk menuju kesuksesan adalah dengan cara bekerja keras. Dengan bekerja keras, niscaya sahabat Gali akan sukses dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi, jangan lupa, gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin.